Asyhadu an la Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Nggak ada yang mau hadiah? Nggak ada. Ya nggak ada yang mau hadiah Kak Zadut. Magister, waduh, dosen dong dia berarti ya. Mohon maaf, ini bukan mau bimbingan. Iya, bimbingan rumah tangga ya. Kenapa? 21 terlalu muda ya? Terlalu muda. Pasti lu udah bener 30 kan? Ya udah kasih kali aja, terlalu muda kamu. Kuliah dulu yang benar ya. Jangan pacaran. Kuliah dulu yang benar. Thank you Fawaz. Aduh, ya. kocak. Yuk, hadiahnya mau? Gak apa-apa, gak maksa. Enggak maksa. Assalamualaikum Bapak. Sama siapa Pak? Mana Pak? Oh, perempuan. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Nyari jodoh orang sampai kayak gini banget. Iya, ada boleh Tete. Tete. Kontestan selanjutnya. Kocak. Kenapa kita tanggal 20.000? Langsung pada happy gak ya? Mana? Fawaz? Assalamualaikum. Siapa namanya? Sini Bang. Namanya siapa? Nama saya Akbar. Umurnya berapa Akbar? 28. 28. Kenapa lu jualin jati? Iya, yang ini muda kan 28. Maju nggak nih? Maju, apa sih maju? Enggak ya? Oh, mau kerja lagi dulu kerja apa? Aduh. Sebelumnya di Klip oh dokter. Apoteker. Frontliner customer service. Oh customer service. Oke, pokoknya kerja ya. Kerja. Punya bisnis juga? Belum. Oke ya. Akbar. Boleh Di spill. Udah punya calon belum? Ya, aman. Oh, udah ada Ustaz. Ya. Kenapa nggak bilang nih malu? Kepada gurunda kita masih dalam acara sharing time langsung di Kota Tangerang, please welcome gurunda kita Ustaz Hanan Anaki. Ustaz maaf ya. Ustaz kenapa nggak bilang Ustaz? Malu aku Ustaz. Maaf ya dadakan, nggak apa-apa Ustaz. Setiap kali kita menginginkan Allah mendukung kita, Allah selalu ada untuk kita. Kita hanya perlu belajar bagaimana untuk melibatkan Allah sebagai super system dalam kehidupan kita. Itulah yang tadi saya baca di dalam surat An-Nahl ayat 78 dan 79. Di dalam ayat 78 Allah lagi menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menjadi support system bagi kita bahkan sejak kita di dalam rahim ibu kita. Kita mungkin merasa bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup kita itu adalah ibu ya, yang sudah mengandung kita 9 bulan. Tapi siapa yang menguatkan ibu itu mengandung kita? Siapa yang menambahkan hatinya? Siapa yang menyehatkan rahimnya? Siapa yang telah menciptakan rahim segumpal daging itu bernyawa yang meniupkan ruh di dalamnya? Siapa yang memberikan kasih sayang kepada ibu sehingga dia menyayangi anak yang ada di dalam rahimnya? Dia jaga, dia rawat, dia kasih makanan-makanan terbaik. Ibu adalah support system yang paling berjasa dalam hidup kita. Ayah kemudian orang yang paling banyak memberi untuk kita.
Dan ini kalau disambungkan kepada ayat yang lain, dialah Allah yang telah menciptakan kalian di sebuah tempat yang paling kuat, yaitu rahim ibu kalian, lalu memberikan rezeki kepada kalian dan seterusnya. Ketika kita lahir, kata Allah, la ta'lamuna syai'an, kalian nggak ngerti apa-apa. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak kenal siapapun, kita nggak mengerti kalimat, kata, bahkan huruf. Kita nggak bisa apa-apa, sangat lemah. Wa ja'ala lakum sam'a, Allah beri kita perangkat pendengaran sehingga dari situ kita belajar. Wal absar, Allah beri kita perangkat penglihatan sehingga dari situ kita mengerti. Wal afidah, Allah beri kita perangkat perasaan dan hati sehingga dengan itu kita menilai dan merasakan. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Arti bersyukur di sini apa? Supaya kita merasa bahwa kita itu bukan ditinggalkan sama Allah. Kita itu nggak diabaikan sama Allah. Kita itu bukan cuma diciptakan terus tinggal pergi sama Allah. Allah menciptakan kita dan memberi kita semua perangkat yang kita butuhkan untuk hidup. Itu adalah contoh support sistem Allah kepada kita, bahkan ketika kita belum memintanya. Udah Allah. Apa output dari Allah mengatakan hal yang seperti ini? Outputnya adalah agar kita selalu percaya Allah itu bersama kita. Allah nggak pernah ninggalin kita. Sehingga ketika kita lagi butuh Allah dalam keadaan sulit, datanglah kepadanya. Karena dulu dialah yang selalu mensupport kita sejak kita dalam rahim ibu kita. Sehingga ketika kita dalam hidup sesekali merasa lemah, merasa nggak berdaya, pengen nangis, menangislah di hadapan Allah. Allah nggak apa-apa kok kalau kita tangisi. Di atas sajadah kita menangis, sambil membaca Al-Quran kita menangis, sambil berdoa kita menangis. Nggak apa-apa banget buat Allah. Allah suka kalau kita menangis di hadapannya. Itu maksud dari ayat ini. Allah pengen ngasih tahu kita, aku itu udah bersama kamu sejak kamu dalam perut ibumu loh. Jadi jangan lupa ya, kalau ada apa-apa datang sama aku. Seperti seorang anak datang ke ibunya. Ini lebih kuat hubungannya daripada anak dan ibu. Jadi kalau kita lagi capek, kita pulang ke rumah, kita datang ke ibu kita datang ke ayah kita, saya aja dulu ini dan itu misalnya. Itu cara saya meluapkan ekspresi kesedihan saya. Saya tuh pengen pulang ke Aceh, gak pengen ngapa-ngapain, cuma pengen pergi ke kuburan rumah, duduk aja di sana sambil baca Yasin, berdoa, ngobrol. Sebagaimana Nabi curhat kepada Khadijah ketika Khadijah sudah wafat di kuburannya Khadijah. Nabi bikin tenda di kuburan Khadijah, Nabi duduk di situ, tidur di situ, ngobrol di situ dengan Khadijah. Maka kalau dengan manusia saja, apalagi sudah wafat sekalipun, kita masih sering pulang untuk mengadukan perihal hidup kita. Kenapa kita nggak pulang kepada Allah yang hubungannya lebih dekat daripada manusia, yang hubungannya lebih dekat daripada ibu dan ayah? Pulanglah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Pulanglah kalian kepada Tuhan kalian, kata Allah. Bukankah Dia yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian nggak tahu apa-apa? Butuh support system untuk sukses. Maka support system kita sebelum manusia itu adalah Allah. Mintalah sama Allah, mengadulah kepada Allah, ceritakan masalah kita kepada Allah. Walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah suka dicurhatin. Dan Allah kalau dicurhatin nggak balik curhat kayak teman kita. Astagfirullah. Laki-laki sama boleh kan curhat? Aku tahu banget perasaan kamu. Aku pernah gini. Akhirnya dia yang curhat, dia yang ditraktir, kita yang bayar bakso. Bayar bakso. Sedangkan Allah ketika kita curhat, Ada loh yang lain. memikirkan kebaikan Salim, Alim, Hakim, Latif, ayat 72. Apalagi Hakimun, bijaksana, Khabirun, tahu banget detail-detailnya, Sami'un, betah banget mendengarnya. Cerita sama Allah, karena Dia support system sebelum manusia. Jadi kalau kita kayak butuh support system sama manusia, kita cerita, kita curhat, kita ngadu, kita minta pendapat, kita minta tolong. Sebelum kita datang kepada manusia, karena berharap support system dari Dia, maka mengadulah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dari ayat 78. Lalu selain Allah bicara tentang ayat 78, Allah juga nyuruh kita mentafakuri ayat 79 tentang burung.
kamu ngerasa bahwa kamu nggak ngerti juga, sekarang coba perhatikan seekor burung yang terbang di udara. Siapa yang menahan dia di udara? Kalau di dalam surat Al-Mulk, burung yang mengembangkan dan mengepakkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Siapa yang menahan dia kecuali Allah yang Maha Penyayang. Kemudian Allah bertanya, siapa yang memberi dia makan? Apakah kamu? Bukan, yang memberi dia makan adalah Allah. Bagaimana kalau air kamu kering? Siapa yang mengeluarkan air? Apakah kamu? Allah. Surat Al-Mulk itu lebih banyak lagi menceritakan tentang support sistem Allah dari sejak pertengahan surat. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yuqbilna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Walladzi ja'ala lakum as-sam'a in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu semuanya lagi ngomongin, kamu nggak ingat ya siapa yang bantu kamu? Kamu nggak ingat ya siapa yang memudahkan kamu? Kamu nggak ingat ya siapa yang selama ini mendukung kamu? Diulang-ulang sama Allah. Apalagi Ar-Rahman ditutup dengan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingat deh nikmat Allah. Artinya kan Allah nggak pernah ninggalin kamu kan? Allah tuh nggak pernah mengabaikan kamu kan? Allah tuh nggak pernah cuek sama kamu kan? Allah tuh nggak pernah marah dan dendam sama kamu kan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kenapa nggak pulang ke Allah ketika kamu punya masalah? Itu maksud dari semua ayat tersebut yang Allah letakkan di banyak surat secara berbeda-beda. Mulai dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, yang menciptakan semua semesta ini untuk kita. Namanya menurut kalian Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk siapa? Untuk manusia loh. Allah menciptakan bumi ini untuk manusia. Seberat apapun hidup saya, Allah Maha Kuasa. Semua masalah saya kecil, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi semuanya kecil. Dia yang Maha Besar. Jadi sebesar apapun masalah kita, kecil di hadapan Allah. Kalau kita ngejalanin sendiri, memang kita nggak sanggup. Kita lebih kecil dari masalah kita. Tapi begitu kita mengandalkan Allah, pulang ke Allah, cerita ke Allah, masalah kita itu jadi kecil. Kenapa? Karena dia ada di hadapan yang Maha Besar. Itu maunya Allah lewat memamerkan ayat-ayat tadi. Pulang ke Allah, cerita ke Allah, tenang aja ada Allah. Coba andalkan Allah yang menyelesaikan. Kamu nggak akan kalah, kamu nggak akan kecewa, kamu nggak akan celaka. Kenapa? Karena ada Allah bersama. Kalau kita bisa benar-benar menghayati ini, maka sebetulnya kita nggak pernah benar-benar patah dalam hidup. Terluka, tergores wajar, tapi patah enggak. Terjatuh wajar, tapi pasti bisa bangkit lagi. Menangis, bahkan itu rahmat dari Allah, tapi kita nggak akan larut dalam kesedihan sehingga berputus asa. Jadi wajar kita terluka, wajar kita tergores, wajar kita terjatuh, wajar kita menangis, wajar kita marah, wajar kita merasa sakit. Tapi semua itu nggak akan ada yang bisa mencelakai atau mematakan kita. Kenapa? Karena kita punya support system yang selalu siap membangkitkan kita ketika kita terpuruk. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi bukankah kami yang melapangkan dadamu dan kami juga yang menurunkan bebanmu.
Kalau bukan karena Allah, Nabi Muhammad gak akan kuat dengan segala tantangan dakwah. Dihina, difitnah, diusir, disakiti, pernah digebukin juga bersama Abu Bakar di depan Ka'bah lagi sholat. Siapa yang membuat Nabi bertahan? Allah. Makanya Allah bilang, alam nasyrah sadrak. Sehingga kalau kamu punya masalah lagi, datang sini biar aku lapangkan dadamu. Datang sini biar aku turunkan bebanmu. Datang sini biar aku angkat derajatmu. Datang sini biar aku bela kamu. Itu tujuan dari semua Allah memamerkan ayat-ayat tentang support systemnya. Biar kita mau datang. Seperti kita semangat datang kepada manusia. Datang ke ibu, datang ke ayah, datang ke pasangan, datang ke teman, datang ke orang yang punya uang, datang kepada orang yang punya jabatan. Karena kita ingin dibantu, ingin disupport. Lebih semangat lagi datang ke Allah. Bagaimana cara kita datang ke Allah supaya disupport? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Datanglah kepada Allah dengan hati yang sabar menjalani masalah, lalu sholatlah, maka Allah akan menolong kamu dengan sabar. Datanglah. Tapi bagi mereka yang tidak memahami dan menghayati ayat-ayat ini, ketika ada masalah panik, siapa yang mau nolong saya? Semuanya ninggalin saya. Semuanya itu indah banget, bagus banget. Pertama memuji Allah, kedua meminta kasih sayang Allah, ketiga baru ngomong masalahnya apa. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Itu mulai curhat, cuman pendek. Kalau mau kita tambahin sendiri, kita baca aslih li sya'ni kullah. Aku baru diputusin ya Allah. Nah, yang kemarin katanya udah serius, ternyata dia cuman penasaran aja. Ya Allah. Ya Allah, jangan biarin saya menyelesaikan masalah saya sendiri, walaupun sekejap mata. Saya nggak sanggup ya Allah. Kalau saya pakai cara saya, ya Allah nih, saya unfollow dia ya Allah. Tapi sabarkan saya ya Allah, biar nggak left group. Karena saya udah gak tahan lagi di grup itu, semuanya pada flexing misalnya. Left group. Sabarkan saya ya Allah biar gak unfriend. Kalau saya gak unfriend, sementara akun dia itu private, saya gak bisa kepo lagi ya Allah. Curhat sama Allah. Dialah support system terbaik. Bisa dipraktekkan walaupun bercanda ya. Karena itu sesuatu yang sangat romantis dengan Allah. Al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan untuk dapetin support system Allah? Ini yang paling spesial. Tahukah kita, ternyata salah satu bentuk support system Allah kepada hambanya itu adalah dengan digerakkan hatinya kepada kebaikan. Kalau tadi kan ditolong, dimudahkan, dikasih jalan gitu kan ya. Nah kalau sekarang bentuk support system Allah yang lainnya kepada hambanya yang lebih spesial lagi adalah Allah akan menggerakkan dia, memberi jalan dia kepada kebaikan-kebaikan. Bukan sekedar diurus masalahnya, bukan sekedar dicarikan solusinya, tapi Allah gerakkan dia kepada kebaikan. Dan itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Itu definisi taufik. Ditutupnya jalan keburukan, dimudahkannya jalan kepada kebaikan. Itulah taufik. Yang tadinya kita malas sholat, Allah bikin kita jadi rajin sholat. Itu taufik. Yang tadinya lebih senang mendengar musik daripada mendengar Al-Quran, tiba-tiba kita jadi kayak biasa aja dengan musik. Karena saya juga berpendapat musik itu tidak semuanya haram. Saya mengambil pendapat seperti itu, tergantung jenis musiknya, tergantung bagaimana liriknya. Kalau liriknya menangislah, wajar, bagus ya, motivasi. Tapi kalau liriknya hancurkan hatiku, kan itu kan hancur gitu kan ya. Beda-beda lirik, beda hukum fikihnya lah. Kalau saya dengerin itu, Aqsa ya Allah,
Aqsa ya Allah, Aqsa ya Allah gitu ya. Habis itu dengan ceramah-ceramah tentang Aqsa, 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 bebaskan, bebaskan, bebaskan. Jadi kayak wah pengen terbang tuh mobil ke Palestina. Kalau lagi ngejos kan ya. Tapi kalau lagi dengan kayak lagu-lagu kayak ya lagu-lagu entertain lah, hiburan segala macam, tiba-tiba kayak jadi pengen hiburan, pengen jalan-jalan, pengen ngopi, pengen nongkrong dan seterusnya. Artinya salah satu cara Allah mendukung hambanya yang paling istimewa bukan diselesaikan masalahnya, bukan dikasih jalan keluar ketika dia punya musibah, itu biasa, walaupun itu juga dukungan Allah. Tapi yang paling istimewa adalah justru dikuatkan hatinya, dikuatkan hatinya, dimudahkan dia kepada ketaatan. Makin dapat masalah, makin panjang sujudnya. Makin dapat masalah, makin banyak ngajinya. Makin dapat masalah, makin panjang doanya. Makin banyak masalah, makin dia rajin beribadahnya. Nanti dia didukung, disupport dengan yang namanya taufik. Sehingga dengan ibadah dan ketaatan itu, dia kuat ngejalanin masalahnya. Siapa orang yang kayak gini? Banyak. Salah satunya Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Kakaknya sahabat, adiknya tabi'in. Karena adiknya lahir setelah Nabi wafat. Kakaknya namanya Abdullah bin Zubair. Nama bapaknya siapa? Zubair. Kan bin Zubair. Nama bapaknya Zubair. Zubair itu by the way satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Zubair bin Awam. Ibunya Urwah bin Zubair ini namanya Asma. Kalau kita belum bisa dapat taufik se-ekstrim itu, setidaknya kita mengharapkan taufik yang lebih ringan lah untuk kebutuhan kita. Itu emang terlalu keren sih. Rasanya kita masih terlalu jauh lah dari level itu. Tapi setidaknya untuk luka-luka kecil yang kita alami sehari-hari, luka hati, luka perasaan, luka pikiran, luka mental, atau bahkan kegores kulit kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika olahraga atau dapat musibah dalam finansial, atau masalah-masalah yang kita hadapi yang kecil-kecil, setidaknya itu bisa dihibur dengan taufik zikir kepada Allah SWT. Kalau kita belum bisa seperti Ahlu Gaza, kalau kita belum bisa menghibur di operasinya tuh pakai membaca Al-Quran atau berzikir seperti Urwah, ternyata itu bukan cuma terjadi di zaman sahabat dan tabi'in, di zaman kita pun ada di Palestina. Ada anak kecil kan yang lagi sakit keras itu, tapi dia memaksakan diri untuk bangun dan sholat di sebelah tempat tidur di rumah sakitnya. Kita aja yang sehat walafiat, sholat sering kelewat. Subuh dikodok di waktu duha. Astagfirullah. Hebatnya dia di kantor sholat duha, bukan Iya, kodok. Ya Allah. Soalnya bangun udah mepet, gak sempat sholat subuh, langsung lari ke kantor. Di kantor baru sholat subuh sama teman-teman di kantor, dikira dia paling soleh, selalu sholat duha di kantor, padahal selalu sholat subuh. Itulah kita. Iya lagi. Mereka dalam keadaan kayak ketampar bang. Untuk sholat secara sempurna, nggak duduk, nggak berbaring, berdiri, padahal dia lagi sakit. Kita yang nggak ngapa-ngapain udah berbaring, padahal nggak sakit juga, tapi udah pakai isyarat sholatnya. Dia lagi sholat. Saking malesnya, berarti kan dia diberikan taufik. Masih ada yang pernah dapat kayak FYP seorang mujahid Palestina yang sholat di tengah peperangan. Oh iya. Di tengah peperangan ditaruh senjata yang sebelahnya, sholatnya sempurna lagi. Gak kayak kita yang nggak perang sholatnya kayak orang perang banget. Buru-buru. Kayak orang lagi dikejar Israel. Dia yang benar-benar dalam peperangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak lagi sholat di Indonesia. Orang Indonesia kayak lagi sholat di Palestina. Kembali. Orang Palestina sholat kayak lagi di Indonesia, yang nyaman, balbatun, tayyibatun, warabun ghafur. Orang Indonesia sholatnya kayak di Palestina lagi perang Gaza. Kenapa? Taufik. Jadi kalau kita pengen dapetin taufik yang istimewa, bukan sekedar diselesaikan masalah kita. Yang paling istimewa itu justru Allah memudahkan kita kepada ketaatan. Zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami.
wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan, dan jadikan kami benci kepada dosa-dosa. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami tergolong orang-orang yang mendapatkan. Itu doa minta taufik dari surat Al-Hujurat ayat ke-7. Sehingga dengan kayak gitu kita punya dua support system dalam hidup kita. Satu, support system minta dibantu oleh Allah. Aslih li sya'ni wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, saya punya masalah ini, ya Allah saya punya masalah itu. Allah yang akan mensupport kita, ngasih apa yang kita butuhkan. Yang kedua, support system dalam bentuk dikuatkan hatinya, lalu digerakkan kepada kebaikan-kebaikan, atau sebaliknya digerakkan kepada kebaikan, lalu setelah dikuatkan hatinya. Allah a'lam barakallahu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebutuhan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, dan juga memberikan taufik agar kita digerakkan kepada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat berbuah akhir. Guru dan kita boleh pegang